Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Apu Indragiri di channel yang bahas tentang trik menulis dan menerbitkan buku dari nol. Nah teman-teman, kali ini di kesempatan yang berbahagia ini saya akan berbagi tips untuk membranding penulis bagian ke-11. Supaya channel Apu Indragiri ini bisa eksis dan saya selalu semangat berbagi ilmu-ilmu tentang kepenulisan, teman-teman bisa like, share, dan komen. Kalau ada pertanyaan-pertanyaan silahkan di komen di bawah video ini ya. Dan bagi teman-teman yang baru pertama kali menonton video ini, jangan lupa pencet tulisan subscribe dan loncengnya jangan lupa diaktifin ya. Nah, kali ini saya akan membahas tentang hobi. Ternyata hobi ini bisa menjadi modal untuk branding seorang penulis gitu ya. Saya misalkan begini ya, teman-teman tuh hobinya adalah memancing. Memancing ini kan mancing keributan gitu ya. Nah, pastinya ini adalah ceruk yang khusus ya. Pasti komunitas ini pasti banyak. Terus bisa kita explore bahwa ternyata banyak ilmu-ilmu tentang permancingan dan pengumpanan yang harus kita bisa pelajari. Nah, ini bisa kita tuangkan di buku misalnya begitu ya. Misalnya saya pernah menonton itu dulu di satu stasiun TV Pak Dudit ya. Pak Dudit itu hobinya mancing, terus mancingnya kayaknya rata-rata di laut sih ya, di laut. Terus ini akan jadi brand yang unik kalau beliau membuat buku gitu ya, membuat buku tentang trik-trik memancing misalnya di laut, kemudian di sungai, kemudian umpannya apa saja, terus alatnya apa saja gitu ya. Jadi hobi memancing pun bisa menjadi modal untuk branding diri gitu. Ketika orang sudah tahu, oh ini tulisannya Pak Dudit ya, kalau nggak salah ya, Pak Dudit. Orangnya sudah pakar, sudah ahli, pasti dicari oleh pembaca gitu. Pembacanya siapa ya? Orang-orang yang hobi mancing gitu. Jangan dikira ya banyak yang suka mancing gitu ya. Nah, itu yang pertama ya, hobi mancing. Hobi mendaki gunung. Nah, ini sebenarnya memang tidak semua orang ini ya. Tidak semua orang suka naik gunung tuh. Kalau saya bukan tidak senang, tapi memang belum pernah naik gunung gitu. Saya punya teman di Cirebon dulu ya, di Cirebon waktu saya merantau jualan di Cirebon itu, namanya Mas Acong. Mas Acong kalau menonton video ini salam lestari ya. Beliau itu kuliah di Jogja ya, hobinya itu naik gunung. Dan ketemu istrinya itu di gunung. Kemudian dia punya anak, kalau nggak salah beberapa setahun atau 2 tahun silam ya, anaknya itu diajak naik gunung di gunung yang paling tinggi di Pulau Jawa, yaitu Gunung Semeru, atau puncaknya itu Puncak Mahameru. Kalau saya baca di media online dan YouTube, waduh berat ya perjuangannya itu ya, untuk naik ke gunung itu. Bahkan banyak pendaki yang sudah tewas ya karena mungkin kepleset macam-macam ya, kena batu macam-macam. Nah, ini misalkan hobinya naik gunung, kemudian kan banyak nih yang pengen tahu cerita-cerita di gunung itu seperti apa begitu, bagaimana cara buang airnya, gimana cara survive-nya atau survivalnya gitu kan, terus apa saja alatnya. Ini hobi naik gunung ini sangat berpeluang untuk ditulis dalam buku atau novel. Kalau novel sudah ya 5 cm 5 cm dan sudah difilmkan. Saya lupa penulisnya ya. Itu hobi yang kedua ya.
Jadi hobi pun bisa ditulis kemudian jadi modal untuk branding. Kalau orang sudah membaca, segmennya juga banyak, itu bukan hanya pendaki saja, orang-orang awam yang pengen naik gunung tapi belum tahu apa yang disiapkan, alat-alatnya, terus misalnya apa ya, pemanasannya gimana sih, apakah harus jogging dulu, macam-macam ya. Itu yang kedua. Kemudian teman-teman tuh pasti ada yang hobi masak dan yang lain-lain, yang pasti banyak, hobi itu banyak. Dan ini kalau hobi itu memang unik ya, bahkan tidak bisa dinalar oleh orang yang nggak punya hobi yang sama gitu. Misalnya orang yang nggak suka mancing, lihat orang mancing tuh kayaknya aneh gitu kan. Orang nunggu apa, umpan dimakan ikan itu bisa berjam-jam, bahkan pulang tanpa ikan tuh juga sering. Karena saya pernah ya dulu mengantar putranya ibu kos, sudah saya anggap kakak sendiri gitu. Ya seperti itu, kadang dapat kadang enggak gitu. Terus hobi mengajar, nah saya termasuk yang suka mengajar, makanya itu juga sebagai modal sebagai seorang penulis, maka saya menulis tentang tema-tema kepenulisan gitu, yang saya ajarkan selama 7 tahun di SMP boarding di Bogor. Kemudian dari 2015 saya membuka kelas online Akademi Menulis Kreatif atau AMK hingga kini. Begitu ya, hobi bisa menjadi modal kita untuk membranding diri. Dan kalau kita sering-sering berbagi di media sosial tentang skill, kemarin kita bahas skill ya video sebelumnya, ya insya Allah orang akan tahu, Apu Indragiri itu punya passion mengajar, kemudian dia punya skill di menulis kreatif. Terus menulis kreatif itu kan guru menulisnya kan banyak. Apa sih kekhasannya Apu Indragiri itu? Ya khasnya bisa jadi praktis tanpa teori. Orang kalau biasanya tanpa teori itu tertarik untuk belajar begitu. Dan memang belajarnya biasanya tidak diawali dari teori begitu. Ya punya metode belajar masing-masing, metode mengajar masing-masing. Begitu ya teman-teman, hobi jangan disepelein. Ini bisa misalnya ngajar TPA, itu sebagai hobi kita berbagi. Kemudian apa ya, kita suka sedekah, kenapa sih kita nggak berbagi kepada yang lain ya, kepuasannya, kebahagiaannya, keajaibannya gitu. Begitu. Bahkan kalau tentang mengajar meskipun tanpa bayaran itu saya sudah banyak keajaiban dan sering saya sampaikan kepada member Akademi Menulis Kreatif. Begitu ya. Mudah-mudahan video ini bisa bermanfaat. Terima kasih sudah menonton, like, comment, share, dan bagi yang pertama kali subscribe dan nyalain lonceng langganannya ya. Kemudian ya sampai ketemu lah di, insya Allah umurnya panjang. Mudah-mudahan cita-cita teman jadi penulis yang punya branding yang kuat tercapai. Kemudian kita memang harus kerja keras ya, tidak ada yang instan. Bahkan menulis berkarya itu tidak ada yang instan. Kita harus berjuang, tidak pernah lelah atau menyerah sampai tujuan kita tercapai. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.